Mahadaman, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Situs resmi milik Kejaksaan Negeri Garut diretas akun anonim sejak Rabu siang. Harga terlalu mahal, persediaan daging ayam pedagang di kota Cimahi menumpuk. Demam Citayam Fashion Week menular ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. Pertandingan final turnamen sepak bola antar kampung Tarkam di Sukabumi diwarnai kericuhan antar supporter. Polisi sempat memberikan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Kericuhan antar penonton dari dua tim sepak bola yang bertanding di final turnamen sepak bola antar kecamatan terjadi di wilayah Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Kericuhan ini terjadi saat tim sepak bola dari Desa Jambenenggan berhadapan dengan tim sepak bola dari Desa Sasagaran. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Sebelumnya, para penonton sepak bola sudah diberi peringatan melalui pengeras suara. Namun beberapa penonton yang diduga sebagai provokator tidak mengindahkan imbauan tersebut. Didahului oleh adanya himbauan dari petugas kami secara persuasif, secara verbal, dari pengeras suara untuk massa penonton agar segera membubarkan diri. Namun kelihatannya ada beberapa kelompok yang memang memprovokatif sehingga tidak digubris himbauan kami. Lebih lanjut, Ibtu Tommy menjelaskan, Polsek Kebon Pedes maupun Polres Sukabumi tidak mengeluarkan izin terkait kegiatan turnamen sepak bola antar kampung. Selain itu, pihaknya juga sudah mengimbau kepada panitia agar turnamen tersebut segera dihentikan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sejumlah pelajar SMK diserang oleh kelompok pelajar lain di Taman Bale Endah, Kabupaten Bandung. Diduga penyerangan ini dipicu saling ejek di media sosial. Sejumlah pelajar yang sedang asik nongkrong di Taman Bale Endah, Kabupaten Bandung, tiba-tiba didatangi sekelompok massa yang berjumlah lebih dari 40 orang. Mereka langsung menyerang para pelajar yang jumlahnya lebih sedikit secara membabi buta, hingga seketika para pelajar ini kocar-kacir. Beberapa orang dari sekelompok pemuda ini sempat menendang salah satu pelajar dan merusak sepeda motor milik para pelajar tersebut. Setelah videonya viral di jejaring sosial dan mendapat laporan dari masyarakat, polisi pun turun tangan. Saat diselidiki, ternyata sekelompok pemuda yang terlibat penyerangan merupakan pelajar dari SMK 2 Pasundan Banjaran. Mereka menyerang pelajar dari SMK 3 Bale Endah karena dipicu saling ejek di media sosial. Modusnya itu dari postingan, berawal dari sebuah postingan yang beredar di kalangan lingkungan sekolah dari pihak SMK Pasundan. Itu mungkin tergerak dari ekspektasi korup yang salah, sehingga mereka melakukan istilahnya mencari tahu siapa yang bikin postingan itu ke SMK 3 Bale Endah. Ejekan atau apa? Ejekan? Ya, semacam ejekan lah, semacam ejekan. Berkat informasi dari sejumlah saksi, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku yang terlibat penyerangan. Beberapa siswa ditangkap lantaran membawa batu dan rantai yang diduga akan digunakan untuk penyerangan. Namun polisi tidak menahan para siswa, mereka hanya diberikan pembinaan. Permasalahan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan menempuh jalur mediasi dari kedua belah pihak sekolah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Info selanjutnya, saudara, polisi tangkap puluhan orang yang terlibat kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Garut. Dari puluhan tersangka, salah satunya berstatus pelajar. Sementara di Sumedang, polisi juga menangkap seorang juru parkir dan 2 orang pengedar sabu-sabu. 35 orang yang terlibat kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba sejak Mei hingga Juni 2022
Di 12 tempat kejadian perkara di Kabupaten Garut ditangkap Kepolisian Resor Garut. Dari jumlah tersebut, 1 orang merupakan wanita dan 1 lainnya merupakan seorang pelajar berinisial Z yang mengedarkan tembakau sintetis di jejaring sosial dan sudah beroperasi selama 2 tahun. Adapun barang bukti yang kami berhasil amankan itu ada 37 gram sabu-sabu, kemudian 51,86 gram tembakau sintetis, dan selanjutnya untuk barang bukti yang lain adalah 128,92 gram ganja, dan kemudian 1.271 butir jenis psikotropika dengan berbagai jenis, serta 6.275 butir obat keras terlarang berbagai jenis. Polres Sumedang juga menangkap seorang juru parkir berinisial RD alias Black karena menggunakan sabu-sabu. Setelah dilakukan pengembangan kasus, polisi berhasil menangkap 2 orang berinisial DW dan RB alias Adul yang merupakan pemasok sabu-sabu untuk tersangka RD. Modus transaksi yang dilakukan ketiga tersangka dengan menempelkan sabu-sabu di lokasi yang sudah ditentukan. Di mana pada saat kita mengamankan Adul ini, kita mendapatkan barang bukti berupa 1 buah tas jinjing bermotif kotak-kotak berwarna biru, di mana isinya terdiri dari 15 paket yang narkotika jenis sabu, kurang lebih setelah kita hitung, kita timbang sekitar 17,08 gram. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam pasal berlapis dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Polisi menangkap komplotan pencuri spesialis mobil pickup yang beroperasi di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Sementara di Kabupaten Sumedang, polisi berhasil menangkap 2 pencuri sepeda motor serta seorang penadah. Sepak terjang komplotan pencuri spesialis mobil pickup berakhir di tangan unit reskrim Polsek Pacet Kabupaten Bandung. Polisi berhasil menangkap 4 pelaku di beberapa lokasi berbeda. Para pelaku kerap beroperasi di malam hari. Mereka sudah beraksi selama setahun dengan wilayah operasi di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti 4 unit pickup. 2 dari 4 pelaku ditembak di bagian kaki karena mencoba melawan polisi saat akan ditangkap. Dalam kurun waktu 1 bulan, komplotan ini berhasil mencuri 4 unit pickup. Keempat-empatnya ini dengan cara merusak. Ya, 3 diantaranya adalah diparkir di pinggir jalan, 1 diantaranya adalah di dalam garasi, namun garasinya tidak dalam keadaan terkunci. Lain cerita di Kabupaten Sumedang. Satreskrim Polres Sumedang menangkap 2 orang pencuri sepeda motor dan seorang penadah. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti 4 unit sepeda motor dan surat kendaraan. Penangkapan ini berawal dari pencurian yang dilakukan 2 tersangka di Desa Pamulihan, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Berbekal keterangan saksi, polisi akhirnya berhasil menangkap para pelaku. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Saudara, situs internet resmi Kejaksaan Negeri Garut diretas oleh akun anonim sejak Rabu siang. Situs internet hanya berisi informasi seputar kasus kematian Brigadir J serta profil Irjen Verdi Sambo. Dalam kasus ini, peretas diduga menggunakan akun opposite.68890.bytes. Hingga Kamis siang, situs Kejaksaan Negeri Garut hanya menampilkan informasi seputar kasus kematian Brigadir J, profil Irjen Verdi Sambo beserta sepak terjangnya di Satgasus Merah Putih. Pihak Kejari Garut saat ini masih berupaya memulihkan situs yang diretas. Untuk sementara waktu, layanan online atau daring Kejaksaan Negeri Garut lumpuh. Seluruh layanan publik secara daring sementara dilakukan secara luring hingga situs ini kembali normal. Kita perbaiki, kita juga sedang berkomunikasi dengan tim cyber Polres Garut. Ada yang dilibatkan lagi nggak, misalkan dari Diskominfo supaya benar-benar menghapus misalkan sementara misalkan? Kami coba berkomunikasi dengan Diskominfo untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi
hacknya website Jari Garut. Artinya sampai sekarang masih dihack ya? Masih dihack. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung (BBPOM) menyita ribuan kosmetik ilegal dari 8 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Selain tidak memiliki izin edar, ribuan kosmetik ini juga diketahui telah melewati masa pakai atau sudah kadaluarsa. Total kosmetik yang diamankan sebanyak 3.826 dari 182 jenis kosmetik. Ribuan kosmetik ini disita dari agen, salon, hingga klinik kecantikan di 30 lokasi distributor. Produk kosmetik yang asal-usul produksi hingga izin edarnya tidak jelas bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Masyarakat serta konsumen pun dihimbau hati-hati dalam memilih produk kecantikan. Jadi yang terbanyak itu adalah kosmetik tanpa izin edar yang diproduksi secara lokal, kemudian sebanyak 222 juta, kosmetik tanpa izin edar yang impor, artinya dari luar negeri, di luar Indonesia, sekitar 40 juta, dan kosmetik kadaluarsa sekitar 1.300.000 rupiah.